Baiklah, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Febriani Manurung dengan NIM CN0E021043. Di sini saya ingin memaparkan materi tentang pengukuran kinerja sektor publik dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Publik. Jadi, poin-poin yang akan dibahas ada 3 poin, yaitu pengertian pengukuran kinerja, informasi yang digunakan untuk pengukur kinerja, dan peranan indikator kinerja dalam pengukuran kinerja. Langsung saja ke materi pertama, yaitu pengertian pengukuran kinerja. Kinerja merupakan gambaran dari pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan untuk mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Menurut Mardiasmo, sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer sektor publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Sistem pengukuran kinerja ini dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Kinerja sektor publik bersifat multidimensional, sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara komprehensif. Berbeda dengan sektor swasta, karena sifat output yang dihasilkan sektor publik lebih banyak bersifat intangible output, maka ukuran finansial saja tidak cukup untuk mengukur kinerja sektor publik. A. Tujuan sistem pengukuran kinerja. Jadi sistem pengukuran kinerja ini ada 4. Yang pertama, untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik atau top down and bottom up. Kedua, untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strateginya. Ketiga, untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta motivasi untuk mencapai good governance. Yang keempat, sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional. Adapun manfaat pengukuran kinerja ini yaitu: 1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen. 2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. 3. Untuk memonitor dan mengawasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan kolektif untuk memperbaiki kinerja. Keempat, sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman. Kelima, sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi. 6. Membantu mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. Skala pengukuran kinerja ini juga terbagi menjadi 4, di mana yaitu: pertama, skala nominal, 2, skala ordinal, 3, skala interval, dan keempat, skala rasio. Materi yang kedua yaitu informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja. Informasi finansial. Penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varians atau selisih atau perbedaan antara kinerja aktual dengan anggaran yang dianggarkan. Analisis varians secara garis besar berfokus pada: yang pertama, varians pendapatan; yang kedua, varians pengeluaran. Di varians pengeluaran ini terbagi menjadi 2, yaitu varians belanja rutin dan varians belanja investasi atau modal. B. Informasi finansial. Pengukuran dengan metode ini melibatkan 4 aspek, di mana aspek ini yaitu perspektif finansial, kedua, perspektif kepuasan pelanggan, ketiga, perspektif efisiensi proses internal, dan yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Materi yang ketiga yaitu peranan indikator kinerja dan pengukuran kinerja. Indikator kinerja digunakan sebagai indikator pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tersebut dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama organisasi dan indikator kinerja kunci. Indikator kinerja kunci merupakan sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci baik yang bersifat finansial maupun non-finansial untuk melaksanakan operasi dan kinerja unit bisnis.
Indikator ini digunakan oleh manajer untuk mendeteksi dan memonitor capaian kinerja. Adapun komponen yang digunakan dalam penentuan indikator kinerja ini terdapat 4, yaitu biaya pelanggan, penggunaan, kualitas dan standar pelayanan, dan cakupan pelayanan. Sekian hasil presentasi untuk kali ini. Jikalau ada tutur kata dari saya yang salah, saya mohon maaf. Untuk akhir kata, saya ucapkan terima kasih.